Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya, yang mana aku mau nyoba cara murah dari Bekasi ke Bandung, tapi nyampe Bandungnya tuh masih siang gitu. Kan kalau kita naik full lokal itu bisa sampai sore kalau nggak salah ya. Tapi ini aku nyampe masih siang dan ini lebih murah dari tiketnya kereta api Serayu. Tapi karena ini video lanjutan dari sebelumnya, aku akan melanjutkan dari setelah stasiun Kerawang, yang mana di sini banyak banget penumpang yang turun. So, bagaimana kelanjutannya? Tonton aja. Ini kurang lebih 6.22 ya, nyampe di stasiun Kerawang. Dan sepertinya cukup banyak gitu yang turun, bahkan sampai ngantri kayak gini dan langsung banyak yang kosong cuy, yang berarti banyak yang mau turun di stasiun Kerawang nih. Kita geser sedikit, mungkin banyak banget cuy yang turun Kerawang tuh, kayak langsung setengah kereta langsung kosong gitu. Dan di sini tuh ada rutenya, rute kereta Walahar ya, sampai kemana aja gitu. Dan ini langsung kesannya langsung banyak bangku kosong nih. Jadi teman-teman yang naik kereta api Walahar terus di awal kayak keretanya bakal rame, atau sebelahnya ada orang gitu. Kalau teman-teman bisa lanjut sampai selat Kerawang, mungkin teman-teman bisa bakal dapat tempat kosong kayak gini. Dan untuk konfigurasinya itu sebetulnya sama kayak kereta api lokal pada umumnya, kayak kereta api lokal di Jawa Timur gitu ya. ABC sama DE. Jadi konfigurasinya 32, ada depan, ada dengkul lah gitu, dan kursinya 90 derajat. Ya sama sih, nggak ada beda sama sekali untuk konfigurasinya. Cuma nanti yang membedakan adalah bagaimana sistem tempat duduknya, karena kalau di sini tuh harus war. Dan ini kurang lebih jam berapa ini? Jam 6.25 nih, sudah diberangkatkan lagi dari stasiun Kerawang. Mungkin nanti kayak di stasiun Cikampek gitu juga ada banyak yang turun. Jadi ya santai lah gitu, bersabar sedikit, nanti juga masih ada tempat yang kosong atau lega lah. Dan mungkin karena ini juga jam keberangkatan ya, berhubungan sama jam keberangkatan gitu. Aku kan dari Cikarang tadi jam 6. Nah, untuk kereta jam 6 ini kan masih banyak banget kayak angkatan kerja yang masuk jam 7, jam 8 gitu kan. Jadi wajar kalau jam-jam segitu tuh jam-jamnya masih rame lah untuk kereta hari ini. Apalagi kan kayak Kerawang itu juga masih kawasan industri. Tapi kayaknya keren ya kalau KRL gitu diperpanjang sampai stasiun Kerawang ini. Dan jangan takut juga, kayak misal teman-teman baterainya nih bawa HP terus baterainya habis gitu, nih ada tempat ngecas juga, ada tempat botol tempat buat naruh minuman lah gitu. Dan ini pintunya yang jelas nggak tertutup sama sekali ya, dari awal berangkat sampai sekarang tuh nggak tertutup. Jadi wajar kalau keretanya bakal berisik. Jam 6.32 sampai di stasiun Kelari. Dan hati-hati, stasiun Kelari ini dia peronnya agak jauh di bawah gitu. Dan di kereta ini tuh kayaknya ya, mungkin karena gerbongnya juga berisik gini kan, apalagi pintu kebuka gitu, itu kadang announcernya nggak begitu jelas kedengar. Ada, cuma mungkin karena bentrok sama suara dari keretanya itu, jadi nggak begitu kedengeran teman-teman. Jadi teman-teman harus jeli lah, entah kupingnya entah matanya, ngelihat tulisan stasiunnya kayak gini, kayak gitu sih ya. Kalau udah hafal, kalau udah keseharian mah aman sebetulnya. Atau ya sambil merhatiin jam aja, sama cari ancer-ancer patokan, misal mau turun di Cikampek atau di mana gitu, itu cari ancer-ancernya lah. Misal kayak tadi tuh mau turun di Kerawang ya,
teman-teman, dan kira-kira berapa stasiun lagi bakal turun gitu. Jadi ketika di stasiun pas nyampe stasiun Kerawang itu nggak kedengeran suara announcernya, teman-teman bisa ngandelin kereta ini tadi udah berhenti berapa kali. Cuma kalau Kerawang kayaknya banyak yang turun sih. Nah, ini berhenti kayak cuma 2-3 menitan gitu udah jalan lagi coy keretanya. Nah jadi gini teman-teman, ini keretanya mau berangkat, cuma sambil cerita dikit lah ya. Jadi aku tuh kalau naik transportasi umum kayak kereta api atau bis gitu ya, aku tuh selalu membawa buku bacaan. Kenapa? Pertama, untuk menumpas kebosanan, itu udah pasti. Kedua, biar nggak main HP terus. Kayak main HP ya game. Oke lah, game tidak banyak makan kuota gitu, tapi kayak kita tiba-tiba buka Instagram, TikTok, atau sosial media yang lain, itu kan cukup boros sama kuotanya gitu ya. Pertimbanganku sih lebih ke kuota ya, karena kayak kita buka IG tuh cukup boros loh untuk kuota itu. Terus dengan baca buku kayak gini nih, itu tuh lumayan bisa menambah informasi apa yang kadang kita nggak berharap informasi itu, bukan nggak berharap, nggak berekspektasi bahwa ada informasi yang tiba-tiba bisa masuk ke kita gitu. Kayak misalnya aku baca buku kan tentang slavery ya, perbudakan. Itu ya kalau aku buka IG, aku nggak akan tahu bahwa ternyata ada loh pemberontakan yang dilakukan oleh budak gitu. Atau aku nggak tahu nih definisi budak itu sesempit apa sampai seluas apa gitu. Itu 2 poinnya ya, bukan 2 poin, itu salah satu poinnya gitu kan, salah satu pertimbangan yang telah aku dapatkan dari sini, salah satu informasi yang aku dapatkan dari buku ini gitu. Kalau kita buka sosial media belum tentu kita mendapatkan informasi itu, dan buku kan topiknya ya udah misal buku tentang perbudakan, sejarah budak, ya udah dia linear di situ. Dan kayak sosial media kayak Instagram gitu kan, informasinya agak merembet kemana-mana ya. Mungkin untuk beberapa kondisi kita butuh juga sosial media, butuh juga Instagram, TikTok untuk bukan hanya sebagai hiburan, tapi sebagai informasi singkat lah, mendapatkan informasi singkat itu kita butuh juga. Cuma kayak untuk ngisi waktu luang kayak naik kereta ini kan 1 jam 2 jam gitu ya, itu sih ya aku menyarankan baca buku gitu. Lumayan kan, dapat 20 halaman, berapa banyak informasi yang aku dapat. Kayak misal dari buku ini aja nih, aku kurang lebih tadi baca 10 halaman, itu aku udah bisa mendapatkan bagaimana perbudakan yang dilakukan di suku Aztec kuno gitu, atau suku Maya kuno. Terus tujuan mereka melakukan perbudakan apa, lalu bagaimana cara mendapatkan budak. Begitupun di bangsa Maori di Asia Timur, sampai ke kondisi era kerajaan Islam dan Kristen di pasca masuknya Islam gitu kan, pasca Islam berada. Itu beda-beda semua tujuan mereka melakukan perbudakan, dan itu ya memang aku juga nggak bisa mendetailkan apa yang ada di sini. Di buku ini juga nggak begitu detail gitu bisa dibilang, tapi bukan gitu sih maksudnya. Kayak di buku ini detail, tapi informasi yang aku tangkap, yang aku hafal, yang akan aku ingat sampai tua nanti mungkin gitu ya, nggak detail sedetail yang ada di buku gitu, atau sedetail di tempatnya. Tapi itu akan memicu aku untuk mencari tahu lagi, untuk sebagai pertimbangan kayak kedepannya tuh kayak gini loh, ini loh udah pernah terjadi di masa lalu, solusinya seperti ini gitu. Bagaimana misal mungkin membasmi perbudakan gitu ya, mungkin di masa depan ada perbudakan lagi gitu. Dengan aku baca di sini, aku tahu gitu, sebetulnya bisa loh diselesaikan dengan cara seperti ini kayak gitu. Itu sih salah satu alasanku kenapa aku membawa buku bacaan ketika di transportasi umum.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita 7.25 udah sampai Purwakarta sebetulnya. Cuma tadi sebentar 1 menit nunggu orang pada keluar dulu ya kan. Jadi on time bisa dibilang ya, 7.25 udah nyampe Purwakarta gitu. Dan beginilah suasana stasiun Purwakarta. Ntar kita ambil foto dulu, lumayan buat thumbnail. Kita keluar dulu aja, baru nanti kita masuk lagi untuk kereta apa aku lupa, tanpa kayangan kapan dalian apa ya. Ini juga ada angkot teman-teman yang ngetem, nggak tahu kemana. Soalnya kita nanti bakal masuk lagi untuk kereta selanjutnya. Jadi kereta selanjutnya itu tersedia di jam 8 kalau nggak salah. Jadi masih ada setengah jam untuk nyantai dulu di sini. Jadi ya ini salah satu cara aku untuk ngeteng ya. Lumayan lah, harganya di bawah KA Serayu tapi udah bisa dapet kereta premium. Jadi lumayan bisa dibilang. Nah, di stasiun Purwakarta nih ruang tunggunya ada yang bisa di dalam situ. Ada juga yang bisa di terop kayak gini. Jadi biasanya aku akan naik kereta api jarak jauh. Sebetulnya dari Bekasi juga ada sih. Cuma kalau dari Bekasi itu kan jadinya 125 atau 145 aku lupa. Nah, kalau kita ngeteng kayak tadi dari Kerawang, dari mana? Kok Kerawang? Enak banget ngomong Kerawang. Dari Bekasi ke Cikarang, lalu habis itu Cikarang Purwakarta naik Walahar gitu kan. Habis itu kita lanjut lagi naik ke apa namanya? Pasundan. Lupa lah, Papandayan, Pasundan apalah itu namanya. Nanti aku cek lagi, aku lupa beneran. Itu dari sini nanti ke Bandung itu cuma kena 40.000 teman-teman. Dan di sini tuh juga banyak yang jualan apa kayak ya buat sarapan, ada nasi bungkus, ada jajanan-jajanan pasar juga. Ini juga ada warung-warung yang buka dan ada juga roti. Oh, jadi aman aja. Terus kalau yang turun di sini pun di sana ada ojek, ada angkot juga sampai masuk ke dalam gitu. Cuma aku nggak hafal rutenya ya. Dan ini nanti keretaku baru ada di jam 8, jadi aku masih bisa santai-santai dulu di sini, jajan-jajan dulu ya kan. Aduh, halo semua, udah boarding lagi. Jadi tadi baru duduk 10 menitan. Jadi terus sudah bisa boarding ternyata. Dan aku naik Papandayan. Nah, itu dia. Keretanya Papandayan. Tadi kan baru keluar ke sini ya. Ini kita udah boarding lagi. Pemasangan lokomotif kayaknya buat KA Walahar. Tadi kan aku naik yang ini. Terus di stasiun ini ternyata nanti ada kereta satu lagi ke arah Gambir. Aku lupa namanya apa. Cuma kereta aku nanti baru diberangkatkan 8.12. Sebenarnya kereta ini tuh dari Bekasi teman-teman, dari Pasar Senen. Jadi aku bisa, cuma karena aku pengen lebih hemat aja, jadi aku naik dari ngeteng lah. Cuma ngetengnya ini versi lebih niat ya, karena sebetulnya ada bisa juga naik KA lokal komuter Bandung Raya itu, tapi itu tuh jam keberangkatannya subuh sama nanti siang. Jadi kalau buat teman-teman yang mau nyampe Bandungnya siang agak susah ya, mau nggak mau harus ya naik kereta ini. 40.000 lah lumayan. Jadi nggak nyampe 50.000 udah bisa naik kereta ekonomi premium ya, walaupun setengah perjalanan kan lumayan ya. Maksudnya kita dari Bekasi ke Bandung tuh nggak full lokal, nggak full komuter gitu, bisa naik, ada premiumnya lah bisa dibilang kayak gitu. Dan ini keretanya nanti Walahar ini dia akan balik lagi ke
Cikarang. Kurang lebih begini sih suasana di stasiun Purwakarta ya, sepi gitu, tenang, damai, kesannya tuh gitu. Terus hawanya juga ya anget-anget, angin lah, ada anginnya gitu. Dan di balik kereta ini itu kalau kalau kalian lihat tuh di atas sana tuh ada kayak buat kuburan kereta kayaknya deh. Soalnya tuh kayak kereta kayak KRL tuh. Kayak KRL lama tuh yang kayak dari Jepang. Ada kayak tanduk V-nya gitu, terus ada kereta, nggak tahu kereta apa. Itu kayaknya untuk kuburannya ya, nggak tahu juga soalnya. Tapi dari kereta Walahar tuh kelihatan kalau di sana tuh ada kayak ditumpuk-tumpuk gitu. Cuma nggak tahu apakah itu kuburan atau bukan. Oh ya, tadi tuh dari Bekasi ke Cikarang itu naik KRL kurang lebih 3.500. Lalu dilanjut pakai Walahar ini dari Cikarang ke Purwakarta tuh 4.000 tiketnya. Jadi dari Bekasi sampai sini, sampai Purwakarta tuh sampai sini tuh cuma habis 7.500. Dan naik kereta ke Bandungnya itu aku cuma kena 40.000. Bisa dibilang kayak tarif parsialnya gitulah. Jadi dari Purwakarta sampai Bandungnya itu cuma 40.000 untuk tiketnya. Sedangkan kalau dari Bekasi itu 125 atau 145, aku lupa. Ya sekitar segitulah. Jadi dia lebih worth it inilah sebetulnya. Walaupun kita harus naik turun terus lebih makan waktu dan ada jadwal pakemnya. Jadi kalau udah, ini bukan jadwal ya, setiap kereta pasti ada jadwal pakemnya lah. Cuma kita perlu spare waktu jadinya. Kayak kita nggak tahu kan pas naik KRL tuh nyampe Cikarangnya jam berapa, tiba-tiba KRL-nya bermasalah kayak gitu, kita nggak tahu. Jadi kita harus ya yakin dan berhati-hati gitu. Dan sebetulnya kayak naik KRL gitu di KAI Akses tuh udah ada jadwal-jadwalnya. Jadi ya paling perbedaan game-nya kan 1-2 menitan aja. Sebetulnya cukup aman lah untuk nyoba cara ini. Walaupun agak mepet ya, kayak aku nyampe Cikarang tuh 5:30 dan Walahar akan jalan di jam 6. Jadi skipnya cuma 30 menit. Oke, 857. 807 kereta 8 Jaya sudah tiba. Sebelum kita ada di ekonomi 4, jadi kita jalan ke belakang sana. Jalan ke arah belakang sana, ekonomi 4 19D.
19D. Dapat hadap belakang lagi. Kita di 19D, ini gerbong paling belakang. Dan kita dapat mundur teman-teman. Jadi keretanya tuh ke arah sana. Cuma yang paling bad luck ya ini 20 CD. Nah, nggak dapet jendela boy di situ boy. Jadi ya sama. Sebenarnya kalian jangan ngambil di row 20 ya. Row 20 tuh nggak dapet jendela. Aku udah pernah pengalaman ya, untung ke Bandung doang gitu. Bayangin kalau jalanan jauh gitu kan. Jadi ya sangat tidak direkomendasikan lah di row 20 sana tuh. Kalau di sini masih oke, kita masih dapat jendela ya walaupun mundur gitu kan. Dan ini emang jendelanya juga nggak ada gorden, soalnya ini jendela darurat kalau terjadi sesuatu sama kereta ini. Nah itu tuh yang aku bilang tuh, kuburan kereta api ada di sana tuh, ada di stasiun Purwakarta di belakangnya sana. Dan itu kereta Walahar yang tadi aku naikin, itu kuburannya ada di sana, kuburan kereta api. Nah, dan untuk konfigurasi seatnya itu berbeda sama yang tadi ya, 22. Ini 22, yang tadi kan 32. Dan ini udah diberangkatkan on time 8.12 teman-teman. Diberangkatkan dari stasiun Purwakarta dan kita jalannya mundur, tapi it's okay, nggak masalah. Lanjut lagi. Nah, ini konfigurasinya 22. Jadi kita pertama kita nggak adu dengkul. Nah, enaknya nggak ada dengkul ya, mundur nggak masalah. Naik kereta mundur itu nggak bikin pusing kok ya, ini preferensiku lah, cuma ya emang nggak bikin pusing sih pengalamanku. Dan di sini itu bisa di recline tuh, ada tuasnya kalau teman-teman mau pengen mundur lagi lebih nyender gitu, itu bisa di recline dengan ada tuas. Dan di sini itu juga ada yang namanya tempat untuk naruh botol atau barang bawaan sama kantong. Ini kantongnya buat sampah teman-teman, jadi udah nggak pakai plastik lagi ya, ini udah ramah lingkungan bisa dibilang. Nah di atasnya itu ada kabin juga buat naruh barang bawaan, dan sebenarnya ada entertainment system ya, cuma ya udah cuma video aja, nggak ada audionya. Jadi cuma nontonin video, nggak ada audionya. Pokoknya ini nggak ada audionya sama sekali. Sama satu lagi di sini tuh ada gantungan, cuma untuk kita dapat nggak? Oh iya, di 19 nih nggak dapat gantungan kayak sana ya. Iya, di row 19 nih kekurangannya dia nggak dapat gantungan. Tuh, sama di sini juga nggak dapat. Dan gantungan buat yang 18, itu gantungan buat yang 20. Itu gantungannya buat 20. Kita nggak dapat gantungan, sama satu lagi nggak dapat gorden. Nggak ada gordennya kayak ini. Ya, beginilah nasib. Cuma sebetulnya salah satu spot favoritku ya kalau di kereta tuh ya di seat belakang gitu. Kenapa? Deket sama pintu. Kalau mau ke toilet gampang. Cuma minusnya kadang kalau ada orang yang nggak nutup pintu nih, pintunya itu di sini nih, itu nggak kencang nutupnya. Itu kayak kita ke bagian fisiknya. Dan biasanya seat sini tuh cukup tidak banyak peminat. Biasanya peminatnya tuh agak ke tengah sana. Walaupun tadi ekspektasiku, aku tuh ada di seat paling belakang di sana. Cuma ternyata yang paling belakang itu row 1. Jadi ya sudah, nikmati aja perjalanan kali ini dengan mundur. Ya satu lagi ini tuh ada armrest itu bisa yang di tengah ya, itu bisa diangkat teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman bawa anak kecil dari sini terus mau tidur nggak normal sih. Kalau di kereta gini susah ya tidur normal, tapi tidurnya bukan duduk tapi tiduran gitu kan, itu bisa diangkat armrestnya. Nah anak kecilnya itu bisa tiduran di sini, kepalanya di kaki, atau teman-teman tinggalin mana gitu. Dan anaknya bisa tidur lurus lah gitu, di kursi ini bisa tidur lurus. Ya nggak lurus banget, tapi lumayan lah buat tiduran ya kan. Dan di sini juga ada tempat buat ngecasnya untuk ya jangan magicom dicolongin ke sini ya, bahaya. Tapi ya ini buat ngecas lah.
ada satu hal yang baru aku sadarin cuy. Jadi ternyata di balik ini tuh ada buat naruh, bukan buat naruh, buat apa ya, plug-in jack untuk headset atau earphone. Nih, tunjukin, ada ternyata. Ini diangkat. Nah, tuh di bawah sini itu jack buat headset rupanya. Ya kalau dilihat dari penampakannya sih mungkin iya ya. Atau ada kabel juga tuh di bawahnya. Ini ada kabel, ini ada lubang, terus ada tulisan kayak gininya. Berarti kemungkinan iya itu buat headset teman-teman.
9.21, jadi berhenti kurang lebih 5 menit di stasiun Padalarang. Nah itu kalau mau naik kereta Wus tuh naik ke atas sana tuh, ada tangganya, tadi ada eskalatornya. Ini juga eskalator naik nih. Ini juga eskalator naik yang ini. Nah, jadi kereta ini berhenti sekitar 5 menit di stasiun Padalarang. Kita 9.42 nyampe di stasiun Bandung dan bertepatan dengan adanya kereta Argo. Jadi kurang lebih gak beda jauh nyampenya sama kayak sebelumnya waktu aku nyampe di Bandung. Dan beginilah, kita nggak dapat ini ya, nggak dapat atap. Kalau teman-teman naik kereta apa aku lupa ini apa, Pasundan ya, apalah namanya itu, kalau di gerbong paling belakang itu nggak dapat atap teman-teman. Jadi harus panas-panasan dan peronnya juga nggak begitu tinggi, butuh tangga pembantu gitu ya, kayak buat naik ke atas peronnya. Oh, Papandayan, sorry, bukan Pasundan. Dan relasinya ini sampai Garut. Jadi ini bukan stasiun terakhir, jadi teman-teman kalau ketiduran bisa ke bawah sampai Garut. Ya, kita naik ke atas, kita ke pintu selatan dulu untuk jajan bentar lah. Nah, cuma kalau teman-teman di agak ke tengah sana tuh peronnya cukup tinggi gini, jadi nggak perlu bantuan pakai tangga gitu. Nah di tengah-tengahnya ini ada kereta makan. Jadi antara ekonomi, ini kan ekonomi, yang sana udah eksekutif, di tengah-tengahnya kereta makan teman-teman. Dan di paling depan tadi ada kereta panoramik. Nah, jadi kereta ini ngerangkai panoramik juga, cuma di paling depan sana. Nah, aku mau naik, kita sampaikan dulu di sini perjalanannya. Jadi tiketnya, keretanya, untuk harga tiket kita cuma habis 47.500 sudah sampai Bandung. Dan bonus kita dapat kereta ekonomi premium. Kalau eksekutifnya dia 60.000. Jadi ya lebih worth it daripada Serayu bisa dibilang ya, walaupun lebih lama aja untuk waktu tempuhnya dia. So, gitu aja. Terima kasih yang udah nonton. Di sini aku rencana mau jalan dan tunggu aja video selanjutnya.